A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian, mari kita sama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang nantinya akan menjadi jaksa kita di akhirat. Bukan ilmu yang hanya sekedar untuk mendebat orang, bukan ilmu yang hanya sekedar oh begitu, tapi kemudian tidak diamalkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmin ghaibi 'indak. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ارزقنا اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما يا أرحم الراحمين. Sesuai dengan permintaan apa kemarin permintaannya aja? Ahlul Quran dan mantan Ahlul Quran. Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya Ahlul Quran berarti kita harus melihat orang yang akhir hidupnya Ahlul Quran. Nah, jadi jangan ada salah satu di antara kita yang sudah merasa menjadi Ahlul Quran ya, atau merasa aman gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan coba lihat siapa orang yang mudah-mudahan kita lihat di akhir hidupnya dia tetap menjadi Ahlul Quran. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran ya, kita mesti merujuk kepada ada salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, sangat populer sekali dan lumayan sering sempat kita bahas ya. Quran surah Fatir ayat 32. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami wariskan Alkitab, tsumma awratsna al-kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab, maksudnya di sini adalah Al-Quran. Tsumma awratsna al-kitaba alladzina astafaina min ibadina. Jadi di sana ada kata istafaina min ibadina. Kalau kita lihat di Al-Quran itu ada kata ibad, ada kata abid. Bedanya apa? Sama-sama jamak. Abdun jamaknya bisa abidun atau ibadun. Nah, jadi kalau ada seorang ulama ya, kemudian dia mengumpulkan kata abid dan dikumpulkan kata ibad, dia menemukan pola bahwa biasanya kata ibad digunakan untuk hamba-hamba yang soleh. Hamba-hamba yang baik biasanya Allah pakai ibad. Tsumma awratsna al-kitaba alladzina astafaina min ibadina. Hanya saja kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sudah disaring minimal 2 kali. Saringan pertama, ibad, hamba-hamba yang soleh, mereka itulah yang mendapatkan warisan apa? Al-Quran. Saringan kedua, istofaina. Dan hamba-hamba yang tidak masuk dalam golongan ibad, dipilih nggak? Sudah tidak memenuhi syarat. Sama ketika kemarin kita bahas tentang syarat wali. Sebelum dia jadi wali, ada syaratnya dulu. Apa syaratnya? Masih ingat nggak? Yang pertama, dia harus alim, ilmu. Bagaimana kalau dia bodoh? Nggak memenuhi syarat. Supaya memenuhi syarat, bagaimana kalau Allah ingin menjadikan dia wali? Diajarkan dulu oleh Allah. Bisa Allah langsung mengajarkannya, atau bisa melalui perantara hambanya. Perantara hambanya itu bisa jadi malaikat, bisa jadi nabi. Contohnya siapa? Nabi Khidir mengajarkan Nabi Musa alaihi wassalam. Atau bisa jadi ulama dan lain-lain. Maka ada syaratnya. Jadi orang yang mendapatkan warisan kitab itu adalah syaratnya hamba yang soleh dulu. Kalau nggak soleh nggak masuk berarti. Setelah itu dipilih lagi. Nah, menarik ketika kita lihat Allah Subhanahu wa taala bilang tsumma awratsal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Allah pakai waris. Kata waris. Di juz 24 tuh hafalannya Bahrul.
Walaqad atayna Musal huda wa awrathna apa? Maksud kita apa? Wa awrathna Bani Israil al-kitab. Kami telah berikan kepada Musa itu petunjuk dan kami wariskan kepada Bani Israel kitab. Jadi sama katanya awrathna. Betapa dekatnya. Terus yang kedua, kata waris. Misal ada di antara kita yang mendapatkan waris di sini, artinya apa? Sesuatu tersebut tidak kita usahakan, tetapi kita dapatkan cuma-cuma. Misalnya Adnan dapat Alphard dari bapaknya misalnya. Maka apakah Alphard itu hasil usaha Adnan? Bukan. Bukan kan? Tapi dari siapa? Dari bapaknya. Dia dapat cuma-cuma. Makanya zakatnya besar. Berapa coba? Berapa zakat? Zakat waris berapa? Nah, besar. Besar zakat waris, 20%. Sama seperti kita dapat hadiah. Misal Gary, tiba-tiba dapat hadiah. Nggak tahu dari siapa, dapat hadiah. Sampai nisabnya. Zakatnya berapa? 20%. Kalau hadiahnya tanpa usaha. Misal karena berprestasi. Kita ada ujian tajwid kemarin. Abdi dapat 100 ya. 100 per 100. Satu berarti. Jadi 22 kemarin itu ada 22 soal. Dan terjawab semua. Dan ditambah sisanya itu ada sekitar 11. Yang kalau kita pakai gunnah akmal, gunnah kamilah, gunnah apa namanya? Naqisah, gunnah anqos itu totalnya ada 33. Nah, misalnya Abdi dapat hadiah. Dapat motor misalnya. Sampai nisabnya kan? Sampai nisabnya itu. Kena zakat berapa persen berarti? 20%. Kenapa? Karena nggak ada usaha di sana. Besar nggak 20%? Besar. Nah, maka kita mendapatkan waris, sesuatu yang kita dapatkan tersebut tidak kita usahakan. Maka kitab juga, Alkitab, itu tidak kita buat. Bukan kita yang membuatnya, bukan kita yang menulisnya, bukan kita yang mengatakannya. Kita dapat saja. Dan sebenarnya dia mengatakan juga, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang mendapatkan waris. Yaitu mendapatkan waris apa? Surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Dan sesiapa yang masuk ke dalam surga Firdaus, dia nggak mau keluar lagi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan nggak mau keluar dia. Maka kata Rasul, kalau minta surga, mintalah yang paling tinggi apa itu? Firdaus. Ya cuman kita tentunya dengan tahu diri juga ya. Tapi nggak apa-apa. Kita bilang sama Allah, ya Allah, aku berdoa ini bukan berarti aku merasa pantas, tetapi karena melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulmu. Kalau minta surga, minta Firdaus. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang telah diwariskan oleh Allah kepadanya Al-Quran tadi itu terbagi 3. Nah, disinilah poinnya, nanti kita akan membahas siapa yang merupakan ahlul Quran dan siapa yang sudah masuk ke dalam barisan para mantan. Mantan apa? Mantan ahlul Quran, mantan hafiz ya. Jadi yang pertama apa? Faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi, zalim terhadap dirinya sendiri. Zalimun li nafsi. Lihat di sini Allah pakai fa'il. Dia tidak menggunakan wa minhumul ladzi zalamu anfusahum. Tapi atau alladzi zalama nafsahu. Dia nggak bilang begitu, tapi zalimun li nafsi. Bedanya apa? Mungkin profesi ya, kayak profesi. Jadi langsung nempel. Kalau kerjaan mungkin kadang-kadang lakuin, kadang-kadang ya, berarti kalau misalnya nempel di dalam dirinya, berarti dia orangnya yang terus-terusan
menzolimi dirinya sendiri. Terus yang kedua apa? Nanti kita bahas detailnya. Yang kedua apa? Muqtasid. Muqtasid apa artinya? Pertengahan. Apa itu muqtasid? Pertengahan. Kadang zolim, kadang baik. Nanti kita bahas detailnya. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ini juga sama, Allah pakai apa? Fa'il, isim fa'il. Dan diantara mereka ada yang sabiq, sabaqo. Apa itu? Mendahului. Jadi sabiq itu dia sudah sampai sebelum orang lain sampai. Dalam hal apa? Bil khairat. Dalam hal kebaikan. Belum selesai. Biiznillah. Atas izin Allah. Nah, maka orang yang masuk dalam kategori ahlul Quran dan tetap menjadi ahlul Quran itu yang pasti adalah sabiq bil khairati biiznillah, atau yang kedua muqtasid. Yang zalimul li nafsi kita akhirkan. Karena kan kita bagi dua. Ahlul Quran sama mantan ahlul Quran. Kenapa kita bahas ini? Supaya kita tidak termasuk. Maka ada seorang pemegang rahasia Rasul, namanya siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman. Dia bertanya kepada Rasul tentang fitnah, tentang keburukan. Dijawab sama Rasul, kenapa engkau bertanya begitu? Jawabannya apa? Supaya terhindar. Orang bertanya tentang kebaikan, dia bertanya tentang keburukan. Maka kita harus tahu semua. Sama sebagaimana kita kemarin bahas tentang ikhlas, bagaimana agar kita bisa masuk dalam barisan al-mukhlisin atau al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Caranya apa? Dengan ilmu. Gak mungkin kita bisa ikhlas tanpa ilmu. Tidak mungkin. Mustahil. Mustahil. Maka sama juga, karena kita di sini, di dalam hati kita, kita memiliki keinginan yang besar untuk menjadi apa? Ahlul Quran. Walaupun di dalam hati kita, kita juga sadar kita tidak pantas untuk menjadi ahlul Quran. Nah, maka ya kafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak riwayat yang membahas tentang ini. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang al-muqtasid ya. Kalau misalnya dalam ilmu fikih itu hukum-hukum dibagi berapa ya? Dibagi 5 ya. Yang pertama apa? Wajib. Terus sunnah, habis itu mubah, habis itu makruh sama haram. Orang-orang yang muqtasid, mereka itu adalah orang-orang yang mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi kadang-kadang mengerjakan yang sunnah, kadang-kadang meninggalkan yang sunnah. Kadang-kadang meninggalkan yang makruh, kadang-kadang mengerjakan yang makruh. Nah, coba nggak usah toleh kanan kiri, lihat diri sendiri. Masuk nggak kita kira-kira itu? Itu baru muqtasid itu. Jadi dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Berarti kalau dia meninggalkan yang haram, mengerjakan yang haram berarti apa? Nggak masuk kategori ini. Tidak masuk kategori. Kadang-kadang dia meninggalkan yang sunnah, kadang-kadang dia mengerjakan yang makruh. Nah, berarti apa? Itu muqtasid. Atau orang yang pertengahan. Orang yang pertengahan, yang kalau misalnya ditimbang, makna yang lainnya itu yang kalau misalnya ditimbang, seimbang antara kebaikan dengan keburukannya itu. Itu yang muqtasid. Kita lihat yang sabiq bil khairat. Dia sampai sebelum orang lain sampai. Maka dia mengerjakan yang wajib, selalu mengerjakan yang sunnah, selalu meninggalkan yang makruh, apalagi yang haram. Ya? Yang mubah juga ditinggalkan. Sebagian yang mubah ditinggalkan. Makanya kita udah bahas kan, lam yakunir rajul
minal muttaqin. Oh, seseorang laki-laki, seseorang itu belum termasuk orang yang takwanya itu kuat hatta yadha', sampai dia meletakkan, sampai dia meninggalkan mala ba'sa bihi, yang tidak masalah bagi dirinya, makhafatan ila ma bihi ba'sun, karena dia takut nanti menjadi bermasalah untuk dirinya. Itu disebutnya yang mubah. Yang mubah itu apa? Mencari harta yang halal, mubah itu. Terus apa lagi misalnya? Maksudnya kan kita sudah ini ya, sudah punya harta tapi nyari lagi. Jam misalnya, kita beli jam. Nah, misal dia udah beli jam, terus dia lihat lagi, beli lagi dia. Boleh nggak itu? Boleh kalau duit antum, jangan duit orang lain. Beli pakai uang sendiri, terus kemudian pakai lagi jam, ada 2, beli lagi, terus ngeliat lagi jam lagi, beli lagi. Boleh nggak itu? Boleh, jawabannya mubah. Mubah itu boleh. Nah, dia meninggalkan yang mubah. Nah, maka orang ini kalau misalnya ditimbang, kebaikannya jauh lebih tinggi, kebaikannya jauh lebih berat, lebih banyak. Nah, itulah orang-orang yang termasuk sabiq bil khairat. Makanya ada imam ahlul Quran namanya Imam Hamzah bin Habib Az-Zayyat. Coba lihat. Boleh nggak kita ngajarin Al-Quran dibayar? Boleh nggak? Nah, Abdullah bin Abbas bilang, kalau misalnya nggak boleh, oh kasihan Ustaz yang kasihan Ustaz yang ini. Kata Abdullah bin Abbas, bayaran yang paling wajar untuk kalian terima adalah bayaran yang kalian dapatkan dari kalian mengajarkan Al-Quran. Artinya apa? Boleh itu Abdullah bin Abbas yang mengatakan itu. Tapi lihat Syekh Hamzah bin Habib Zayyat, beliau tidak mau dibayar. Bayaran itu bisa berupa apa? Uang, atau bisa berupa bantuan pelayanan. Maka kita mendengar kisah dari guru kita ketika beliau masuk ke dalam sumur. Terus ada yang mau nolong, dia tanya dulu apa yang ditanyakan. Apakah engkau belajar Al-Quran dariku? Pernah belajar Al-Quran dariku atau tidak? Sambil lihat ke atas itu. Terus jawab apa? Pernah. Akhirnya nggak usah tolong. Idzan la tusa'iduni. Kita dapatkan kisah ini dari guru kita Syekh Bilal. Beliau dari syekhnya. Jadi satu Kufah itu pernah belajar semua sama beliau. Sehingga apa? Didatangkan orang dari luar. Apakah beliau langsung mau? Nggak mau juga. Tanya dulu. Apakah kau pernah belajar Al-Quran dariku? Dia bilang apa? Nggak pernah. Kalau begitu ayo tolong aku. Makanya dulu ketika zaman beliau itu di daerah Jazirah Arab itu, di Jazirah Arab itu terkena wabah, dan di daerah beliau nggak kena. Kata ulama apa? Karena karomahnya Habib Ibnu Habib Zayyat. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau misalnya kita baca ada sebuah asar ya yang dikaitkan sama ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu ahlul surga bukan kira-kira? Ibunda kita. Istri Rasul, orang yang paling dicintai Rasul, perempuan atau istri yang paling dicintai Rasul. Pas ditanya Khadijah apa? Ruziqtu hubbaha, katanya. Kalau Khadijah, aku dikaruniai untuk mencintainya. Tapi kalau Aisyah, dia memang dicintai Rasul. Masuk surga kan? Nah, coba kita lihat, dengar perkataannya. Jadi ada tabi'in namanya Uqbah ibnu Sahban bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Terus kemudian ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Hai anakku, mereka berada dalam surga." Jadi 3 orang itu apa yang pertama? Yang pertama dulu zalim, terus muqtasid sama sabiq bil khairat. Semuanya masuk surga. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Adapun orang yang lebih cepat berbuat kebaikan, jadi masuknya sabiq bil khairat ini, maka mereka terdiri dari orang-orang yang mengalami masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang mengalami masa bersama Rasulullah SAW dan beliau menjadi saksi baginya bahwa dia telah diberi kehidupan dan rezeki. Itu yang pertama ya. Yang kedua, adapun orang-orang yang pertengahan, maka mereka adalah orang-orang yang mengikuti jejak beliau dari kalangan sahabat-sahabatnya sesudah beliau tidak ada hingga menyusul beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabatnya yang sesudah beliau tidak ada. Dan kemudian adapun orang yang menganiaya dirinya sendiri, maka dia adalah orang yang semisal denganku dan kalian ini. Kalau Aisyah saja bilang begitu, di mana kita? Yang kepadanya diturunkan beberapa ayat panjang itu. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum, terus sampai ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Lahum apa Rol? Enggak hafal ya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Terbebas dari apa yang mereka katakan. Dia mengatakan mereka adalah orang-orang yang semisal denganku dan kalian ini. Jadi maksudnya adalah kalangan para tabi'in. Jadi kalau misalnya kalangan tabi'in saja zalimul nafsi, maka bagaimana kita? Ada salah satu murid Abdullah bin Mas'ud bilang, tabi'in, dia bilang, kami ini kalau dibandingkan para sahabat adalah seperti pencuri-pencuri saja. Seperti para pencuri saja. Antum tahu nggak hadis yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya pencuri yang paling zolim adalah mencuri sholatnya. Maksudnya apa, Dek? Buru-buru dalam sholatnya, mencuri sholatnya. Maksudnya apa? Tidak memberikan haknya, tidak tumak nina. Kan tumak nina itu apa? Diam sejenak, kita tenang. Allahu Akbar. Diam dulu, tenang dulu. Jadi Allahu Akbar. A'udzubillahi jangan begitu. Jadi para tabi'in merasa kalau misalnya dibandingkan para sahabat, ya mereka terburu-buru untuk mengerjakan sesuatu, kurang tumakninahnya. Itu para tabi'in itu. Coba lihat tawadhu'an di sini. Tawadhu' dan tadarru'nya mereka. Tawadhu' itu mereka merasa rendah diri, mereka merasa rendah hati. Terus kemudian mereka tadarru', mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kalian lihat dia ruku, sujud. Jadi kata Sultanul Ulama, namanya itu Syekh siapa Sultanul Ulama itu? Izzuddin Abdus Salam. Kita sudah kisahkan karamahnya ya. Menjual siapa? Menjual khalifah dijual sama dia. Penguasa dijual sama dia. Sekali lihat langsung tunduk. Dari sana kita tahu bahwa apa? Semakin kita bertakwa, semakin orang takut sama kita, semakin orang segan sama kita. Izzuddin Abdus Salam namanya. Dia mengatakan baiknya hati itu ada dua. Baiknya hati itu ada dua, sama baiknya raga juga ada dua. Yang pertama kata dia baik yang sudah tidak memerlukan yang lainnya. Yang kedua baik yang memerlukan yang lainnya. Nah, dia mengatakan bahwa baiknya raga contohnya yang tidak memerlukan yang lainnya itu adalah ruku dan sujud. Dan yang memerlukan yang lainnya itu kata dia rendah hati, menolong orang lain. Makanya di sana ada simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kalian lihat dari wajahnya itu, tampak dari wajahnya ada bekas sujud. Apa bekas sujudnya itu? Sujud itu apa? Kita kalau sujud maksudnya apa tuh? Hakikat sujud itu apa? Merendahkan diri. Dan kita sudah bahas, yang batin itu jauh lebih utama daripada yang zahir. Bahrul sholat misalnya, tapi dia pengen nunjukin ke calon mertuanya bahwa dia ahli sholat misalnya. Dapat pahala nggak dia dari Allah? Tidak dapat. Padahal zahirnya sholat. Maka min athari sujud di sini bukan apa? Bukan? Ya. Kalau aneh lebih memegang pendapat yang bukan yang keningnya hitam. Sujud itu hakikatnya kita merendahkan diri. Orang yang sujudnya benar maka dia akan tampak dari wajahnya itu orangnya khusyuk, tawadu, rendah diri. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha saja mengatakan begitu.
maka apalagi kita. Nah, jadi orang-orang yang pengen dia termasuk dalam ahlul Quran adalah orang-orang yang tawadhu dan tadarru'. Dan itu kata Izzuddin Abdul Salam merupakan amal dari hati. Baiknya hati itu salah satunya adalah tadarru', tawadhu dan tadarru'. Salah satu contohnya itu. Dan yang kedua apa? Dia bermurah hati, dia memberi. Dia bermurah hati. Makanya kita diminta untuk takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah. Jadi sifat Allah itu ada dua. Yang pertama yang khusus bagi Allah, yang kedua sesuatu yang kita mungkin berakhlak dengannya. Jadi yang pertama yang kita tidak mungkin itu yang khusus bagi Allah itu misalnya azaliyahnya Allah, abadiyahnya Allah, ketidaktergantungan Allah pada alam semesta. Terus yang mungkin kita berakhlak dengannya itu terbagi dua. Yang pertama, kita nggak mungkin berakhlak dengannya seperti takabur. Kita nggak mungkin berakhlak dengan akhlak takabur, nggak mungkin. Karena itu khusus bagi Allah. Yang kedua, yang mungkin kita berakhlak dengannya seperti kita bermurah hati. Nah, maka kalau kita ingin menjadi ahlul Quran, kata Aisyah apa? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Jadi ciri-ciri orang-orang yang masuk dalam ahlul Quran ini adalah yang dia masuk di sabiq bil khairat atau minimal dia muqtasid. Terus kemudian dia tampak daripada dirinya itu apa? Rendah hati. Dan kemudian dia berakhlak dengan akhlaknya Allah. Berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Kenapa itu penting? Karena itu yang akan menjadi fuel kita, bahan bakar kita untuk terus mengaji baca Al-Quran. Karena sabiq bil khairat itu ada kata-kata setelahnya, yaitu apa? Biiznillah, atas izin Allah. Dan dia sudah menetapkan bahwasanya kita harus menjadi apa? Hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tatkala kita masuk ke dalam hakikat kehambaan kita, yaitu apa? Hamba itu apa? Hamba itu hina. Hamba itu rendah. Maka ketika kita selalu merendah dan kita selalu merasa kita bukan ahlul Quran, kita terus akan memperbaiki diri. Nah, itulah orang-orang yang nanti insya Allah mudah-mudahan akan terus-terusan dia menjadi ahlul Quran. Maka dimanapun dia berada, dia akan terus ngaji. Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bertransaksi dengan manusia, dia bertransaksi dengan Allah. Misal antum dapat guru misalnya, dan misalnya sudah klop sama gurunya, sudah enak, tiba-tiba gurunya meninggal misalnya, terus langsung shock misalnya, nggak mau lagi belajar Quran, nggak enak sama yang lain, nggak srek. Nah, itu apa contohnya? Itu ahlul Quran bukan itu? Nah, itu bukan ahlul Quran itu. Atau antum misalnya ketemu seorang guru yang nggak klop sama antum, nggak klop, wah ini mah nggak oke gurunya, nggak asik, maka nggak mau belajar lagi. Tapi memang kita disarankan oleh Imam An-Nawawi kalau misalnya ketemu guru yang kita tidak ihtiram sama dia, sama beliau, jangan sampai kita ngomongin dia. Tapi minta maaf, berakhlak yang baik, cari guru yang lain. Tapi selama gurunya itu belum ketemu, tetaplah berguru sama beliau. Tetaplah berguru. Kalau misalnya dia merupakan orang yang juga hafiz Quran, tetaplah berguru sampai nanti Allah berikan guru yang lain. Terus kemudian yang selanjutnya, barisan para mantan. Itu ada yang mengatakan zalimun li nafsihi ini, ada yang mengatakan mereka masih masuk surga. Kata Rasul, mereka itu di tempat yang sama. Ada yang mengatakan di tempat yang sama itu maksudnya adalah di surga semua. Ada yang mengatakan di tempat yang sama itu maksudnya umat yang sama. Umat siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang zalim li nafsi ini adalah orang yang masih dia meninggalkan wajib, masih dia mengerjakan yang haram, apalagi yang makruh. Yang wajib saja dia ada yang terlewat, apalagi yang sunnah. Jelas sampai sini? Tadi dari muqtasid, terus sabiq bil khairat, sama zalim li nafsi, kira-kira yang lebih cocok dengan profil kita yang mana? Nah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, orang yang sabiq bil khairat ini masuk surga tanpa hisab. Kriterianya ngerjakan yang wajib, ngerjakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, apalagi ya yang haram. Masuk surga tanpa hisab mereka itu. Adapun orang yang muqtasid, dia dihisab. Apa tadi yang muqtasid? Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak, yang makruh kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang ditinggalkan. Maka mereka dihisab, tapi hisaban yasira, hisab yang mudah. Jadi cuma ditunjukkan aja, ini dulu kamu salah gini,
Kita mungkin tertunduk terus mengatakan, iya ya Allah, benar. Kita akui itu salah kita. Hisabnya mudah. Habis itu masuk surga. Nah, yang satunya lagi ini, zalimul nafsi ini, gimana nasibnya ini? Mereka harus, ada yang dalam riwayat itu mereka menunggu dulu di padang mahsyar sampai mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah SAW. Antum tahu kalau misalnya mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, di mana posisinya itu berarti? Sudah dicelupkan ke dalam. Nah, itu. Nah, maka kita berharap kita nanti masuk dalam golongan apa? VIP. VVIP ya. Masih ingat? Sering sekali aneh bahas tempat reuni kita, mudah-mudahan di mana? Bukit kecil berwarna hitam yang terbuat dari kasturi. Mereka tidak takut ketika orang lain takut, mereka tidak bersedih ketika orang lain bersedih. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah sedih duluan. Ketika orang lain tertawa-tawa gembira, mereka sedih. Mereka sudah takut ketika orang lain berani tentang Allah SWT, maka mereka takut. Maka mereka berada di atas bukit kecil berwarna hitam yang terbuat dari kasturi. Mereka tidak bersedih di mana orang lain bersedih. Mereka tidak takut di mana orang lain takut. Ketika orang-orang cari Adam alaihissalam minta syafaat, kata Adam, nggak bisa. Tuhanku benar-benar marah. Tidak pernah dia marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini setelahnya. Pergi ke mana? Pergi ke Nuh alaihissalam. Pergi mereka ke Nuh alaihissalam. Kita di mana? Kita mudah-mudahan nanti bereuni di atas bukit hitam itu. Kita melihat orang-orang pergi mereka ke Nuh alaihissalam. Terus oleh Nabi Nuh disuruh pergi lagi. Ke Nabi Ibrahim pergi lagi mereka. Nggak jelas nasibnya. Nah, maka ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nggak mungkin untuk mencapai ke sana kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu harus kita petik, harus kita usahakan. Dengan apa? Dengan yang tadi sudah kita sampaikan pada kajian yang pertama tadi. Khususnya dengan memahami hakikat kita sebagai hamba yang rendah. Jangan pernah sekali-kali kita merasa tinggi dibanding yang lainnya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita dekat kepada Al-Qur'an. Allah masukkan hafalan Al-Qur'an ke dalam dada kita. Tapi ingat, belum tentu kita masuk dalam golongan itu. Nah, ketika kita baca Al-Quran, Allah menjelaskan kepada kita ada orang-orang yang jelas-jelas masuk dalam barisan para mantan ini. Mantan Ahlul Quran. Kata Allah, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Ceritakan kepada mereka kisah ada seseorang yang sudah kami berikan kepadanya ayat kami, yaitu dari golongan apa? Bani Israel. Maka tadi di awal aneh sudah sempat sebutkan, walaqad ataina Musal huda wa awrathna Bani Israil al-kitab, dan kami wariskan kepada Bani Israel itu sama kitab. Nah, orang ini diwariskan kepada Allah Alkitab, tapi dia kemudian insalakho. Fansalakho minha. Dia insalakho. Insalakho itu artinya apa? Apa? Ya. Jadi dia melepaskan diri. Jadi kata insalakho itu dalam bahasa Arab digunakan untuk ketika ular ganti kulit. Ular ganti kulit. Gimana kalau ular ganti kulit itu? Ya? Dibuang langsung, dilepas, habis itu dipakai lagi nggak? Udah nggak dipakai lagi, nggak ditoleh lagi. Dibuang sama sekali. Jadi dia sudah diberikan oleh Allah Al-Quran. Kalau yang kisah ini adalah, ada yang mengatakan ini kisahnya siapa namanya? Bal'am bin Bawra. Dia diberikan oleh Allah Ismul Azam. Dia diberikan oleh Allah apa? Alkitab. Tetapi dia meninggalkannya. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah tidak menyebutkan nama. Kata ulama-ulama, kalau dia tidak menyebutkan nama, berarti apa? Ini kejadian yang mirip, kejadian yang serupa akan terjadi pada orang yang berbeda, pada tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Nah, maka ketika kita dengar terus ayat ini, baca terus, kita berlindung jangan sampai kita masuk dalam golongan itu. Jadi dia melepaskan diri. Sudah dikasih Allah Al-Quran, dia menentangnya, dia lepaskan diri. Lalu kemudian apa yang terjadi? Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin.
setan menjadi pengikutnya, dia diikuti setan. Ada yang mengatakan saking parahnya dia itu, saking bejatnya, lebih bejat daripada setan. Lebih bejat dia daripada setan. Sama seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu kata setan dari Najd. Ingat waktu Abu Jahal dia mengusulkan untuk bunuh Rasul? Caranya gimana? Kumpulin dari kabilah-kabilah, ambil satu utusan. Jadi nanti Bani Hashim nggak bisa tuntut balas karena dia harus memerangi orang Arab semuanya dari kabilah, setiap kabilah. Kata setan apa? Aku suka orang ini, katanya gitu. Jadi dia lebih jahat daripada setan dari Najd sekali. Maka orang yang begini, dia diikuti setan, saking bejatnya dia itu. Dia jadi pemimpinnya setan itu. Kayak Dajjal itu pemimpin setan itu. Dajjalun al-kadzabun, banyak ya. Cuman nanti Dajjal yang satu itu, dia nanti akan dihadapi oleh Al-Masih yang sesungguhnya, Isa bin Maryam alaihissalam. Dia diikuti setan, lalu kemudian fakana minal ghawin, jadilah dia termasuk orang yang durhaka kepada Tuhannya itu. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami ingin, orang tersebut kami angkat dengan ayat-ayat kami itu. Kita sudah dimasukkan oleh Allah apa? Al-Quran. Al-Quran itu dari mana? Dari langit, unsur langit. Fisik kita ini dari mana? Bumi. Maka kata Allah, kalau kami ingin, kami angkat dia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tetapi dia pengen tetap di bumi. Dia pengen tetap di bumi. Wattaba'a hawahu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Tetapi dia pengen tetap di bumi dan dia mengikuti hawa nafsunya itu. Nah, orang seperti ini seperti apa? Orang yang seperti ini seperti tamatsaluhu kamatsalil kalb. Pemisalnya seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath atau tatruku yalhath. Kalau kau halau dia, kau kasih makan, jolorin lidah. Enggak dikasih makan, enggak dihalau, tetap menjolorkan lidahnya itu. Begitu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, maka ingat-ingat ayat ini. Ya. Kita semua berpotensi untuk menjadi termasuk di sini nih. Kita berpotensi untuk menjadi barisan para mantan. Makanya kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Tadi kriterianya sudah kita sebutkan. Kita baca Al-Qur'an, Al-Qur'an menjadi petunjuk, di sana disebutkan perintah-perintah, berarti apa? Harus kita kerjakan. Tatkala dia mengatakan kepada kita, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan untuk orang-orang yang beriman, tundukkan pandangan. Misalnya Gary, ada akhwat lewat. Apa yang harus dilakukan, Ger? Hah? Nah, maka orang-orang yang masuk dalam golongan muqtasid atau sabiq bil khairat, ya, lakukan itu, tundukkan pandangan. Ya, ketika dia bilang, katakan wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang yang tahan amarahnya dan memaafkan manusia. Berarti apa? Kalau ada yang ngeselin, tahan marahnya. Dan kemudian apa? Maafkan. Maka ada ulama yang budaknya itu nggak sengaja numpahin sesuatu ke dia. Budaknya cerdas, baca wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Kata beliau, ya sudah, mulai saat ini engkau kubebaskan. Nah, itu fadilah ilmu itu. Cerdas ya budaknya itu. Ini dulu pernah itu waktu di pesantren itu dikata-katain sama teman itu. Wah, macem-macem lah. Kalau di pesantren biasa itu kata-katain. Habis itu dia baca, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi dia baca ayat itu. Dan hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Ketika ada orang jahil yang ngata-ngatain dia bilang apa? Salam. Wah, dia bilang, nih anak pinter. Jadi dia habis ngata-ngatain, dia baca ayat itu. Ketika dia katakan,
Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau misalnya yang berhutang itu dalam sempit, maka kasih tunda. Misalnya Apip ngutang sama Abdul Jalil. Ini kisah nyata bukan ya? Nggak, ini apa fiktif ya. Terus apa sebaiknya tuh? Kasih tunda. Kasih tunda sampai lapang, sampai kondisi lapang. Wa antasaddaqu khairul lakum, kata Apip. Apip kan ini, apa hafal itu kata Apip. Wa antasaddaqu khairul lakum, kata Apip. Disedekahkan lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu. Maka nanti misalnya Adnan misalnya udah ke Abdi, Dik. Jadi dong. Habis itu baca wa antasaddaqu khairul lakum. Ya. Jadi kita harus berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Ada sesuatu yang itu, makanya likulli maqamin maqal, di setiap tempat itu ada perkataan, walikulli maqalin maqam, di setiap perkataan ada tempatnya. Maka untuk yang tadi itu antasaddaqu khairul lakum, untuk siapa itu? Untuk yang ngutangin. Untuk yang ngutangin. Kalau statusnya Abdul Jalil berarti untuk Abdul Jalil, bukan untuk yang berhutang. Ya. Nah, gitu ya. Jadi kita berusaha berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran semampu kita. Nah, mungkin ini yang kita sempat bahas dulu sedikit ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu 'ala ta'atika ana al-lail warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahari 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna waj'alhu shafi'an lana yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allahumma inna nas'aluka an tulzima qulubana wa quluba awladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa ahlina wa walidina وتلاميذنا وطلابنا وأساتذتنا وأصحابنا والمسلمين والمسلمات حفظ كتابك. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار. واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وارزقنا الصدق في العبودية وارزقنا الإخلاص في الأعمال وارزقنا رؤيا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مناما ويقظة في الدنيا والآخرة وارزقنا حبك يا ودود وارزقنا حبك يا رحمن وارزقنا حبك يا الرحيم وارزقنا حبك يا أرحم الراحمين وارزقنا حبك يا وهاب وارزقنا حب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك وحب القرآن وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.